are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan semua, kita semua, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Tak terbatasnya Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk kami bersekutu dengan Engkau. Hadirlah setiap hati kami Tuhan. Jamah pribadi pas pribadi kami pada pagi hari ini. Biar hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang menghidupi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan menyerahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita mulai lagi masuk ke dalam Tuhan.
setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Tentunya luar biasa kita di dalam Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam Maha Kudus yang lebih kudus-kudus lagi. Amin. Haleluya. Bila anggur baru tercurah bagi kita pada pagi hari ini. Sudah banyak yang terjadi, berikan rumah
Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib Yesus. Biarlah api kemuliaan-Mu sungguh tercurah bagi setiap kami. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Lawatan-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan selalu mengalir bagi kami setiap orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang kekal, Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang sempurna Tuhan. Terima kasih.
firman-Mu, kiranya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang bekerja. Bapa di dalam surga, biarlah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran daripada isi hati Tuhan, biarlah Engkau urapi, biarlah hanya Engkau saja yang hamba-Mu beritakan, dan setiap kami yang mendengar, biarlah pengurapan Roh Kudus turun bagi kami sehingga kami mengerti. Kami bersyukur akan Engkau, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, mari semua kita katakan amin. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini udah di bulan yang ke-6 Bapak Saudara. Sudah setengah daripada tahun 2020 ya sudah kita jalani Bapak Saudara. Dan mungkin sudah 3 bulan ya kita ada dalam masa pandemi corona ini. Saya berharap Bapak Saudara tetap ada dalam penyertaan, dalam perlindungan Tuhan. Saya akan membawa Bapak Saudara dalam lanjutan daripada firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, ya tepatnya minggu kemarin, kita merayakan Pentakosta. Saya telah memberikan tema kepada Bapak Saudara menjadi saksi Kristus minggu kemarin. Jadi Bapak Saudara, Paulus dan murid-murid yang lain bukan siapa-siapa, tetapi ketika mereka mengalami pencurahan Pentakosta, maka mereka diubahkan dan mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Dan selanjutnya untuk minggu ini saya akan membawa saudara tentang kehidupan berjemaat pada jemaat mula-mula yang saya sampaikan menjadi spirit buat kita. Ya, kalau misalkan di bangsa kita, kita merdekanya tahun 45. Tetapi orang berkata kita harus punya semangat 45 walaupun tahunnya adalah 2020. Maksudnya adalah supaya kita punya spirit perjuangan, spirit semangat, ya Bapak Saudara dan lain sebagainya. Saya akan memberikan tema kepada kita semuanya adalah cara hidup jemaat mula-mula Bapak Saudara. Jadi kalau ada kata cara berarti Bapak Saudara berarti ada sebuah tatanan, ada sebuah Bapak Saudara step yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada mula-mula dalam kisah para rasul. Kalau misalkan Bapak Saudara nonton tutorial misalkan bikin kue, ada step-step, ada caranya Bapak Saudara. Saya akan membawa Bapak Saudara dalam kisah para rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Pasal 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ketika minggu yang lalu saya berkata Petrus menjadi saksi, dia Bapak Saudara mengingatkan ya betapa kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga Petrus dengan penuh keberanian menyampaikan berita pertobatan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan di sini dikatakan mereka merespon ada 3.000 orang yang kemudian dibaptis. Kemudian yang 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi Bapak Saudara ada 2 cara ya dari konteks ini. Ya kalau misalkan Bapak Saudara lihat di Google dan sebagainya, ada namanya trilogi gereja, ada yang menyebutkannya panca gereja Bapak Saudara. Ya kehidupan mereka. Tapi saya memberikan dari bagian ini 2. Yang pertama di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran. Kalau kata pengajaran dalam bahasa Yunani-nya didaske. Dia diajar Bapak Saudara dari kebenaran-kebenaran yang didapat oleh para rasul berasal sumbernya daripada Kristus. Jadi pengajaran yang mereka sampaikan oleh para rasul-rasul ini adalah pengajaran yang Yesus ajarkan bagi mereka, dan mereka ajarkan kepada orang-orang yang menerima Kristus pada waktu itu, yang mereka telah memberikan dirinya dibaptis.
Mengapa Bapak Saudara kita berpikir, mengapa para rasul ini Bapak Saudara memberikan tekanan yang pertama adalah supaya mereka bertekun dalam pengajaran. Pada waktu itu Bapak Saudara ada pengajaran-pengajaran yang lain, ada gnostis dan lain sebagainya. Mereka yang bersumber kepada ilmu pengetahuan. Dan karena berbagai pengajaran-pengajaran yang ada, oleh sebab itu para rasul Bapak Saudara mengajar mereka, mendidik mereka Bapak Saudara, supaya mereka tidak tergoyahkan. Kalau misalkan di zamannya kita Bapak Saudara, aplikasinya untuk kekinian, ya ada banyak sekali pengajaran-pengajaran hari-hari ini. Ya ada orang berkata, ya misalkan sekarang kalau buka gerejanya biasa-biasa, sunyi sepi. Tetapi kalau bukanya yang rada sedikit aneh dan nyeleneh Bapak Saudara, itu akan lebih laku, lebih Bapak Saudara diterima banyak orang. Sebenarnya para rasul, bahkan Petrus, Paulus telah menyampaikan bahwa gereja akhir zaman akan menghadapi banyak tantangan berupa pengajaran-pengajaran. Bahkan Alkitab menjelaskan akhir zaman orang akan suka dengan dongeng-dongeng, akan suka dengan berita dari nenek moyang yang mengenakkan telinga mereka. Tetapi ketika mereka ditegur dengan kebenaran, mereka menjadi marah dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Saudara, para rasul menekan bagian ini, yaitu pengajaran Bapak Saudara. Bapak Saudara yang ada di terhisap di Jemaat JB Amsterdam, kalau Bapak Saudara tidak ambil bagian, ya gereja saya malah memfasilitasi untuk ikut pemuridan. Pemuridan itu adalah bentuk dari saya Bapak Saudara untuk mengajar Bapak Saudara, menyampaikan kebenaran-kebenaran yang istilahnya Tuhan berikan kepada saya untuk saya sampaikan. Kalau Bapak Saudara hanya seminggu sekali, ya Bapak Saudara, kemudian Bapak Saudara tidak tekun dalam beribadah dan lain sebagainya, tidak tekun membaca Alkitab, akan sangat mudah tergoyahkan. Bapak Saudara, ya saya pikir begini Bapak Saudara, kalau misalkan seandainya media sosial ini tidak se-booming sekarang, virus corona tidak akan menjadi sangat beken Bapak Saudara, menjadi sangat terkenal. Mengapa virus corona ini menjadi sangat-sangat sekarang istilahnya sangat bombastis? Karena semua media menyampaikan berita hal yang demikian. Mungkin kita yang dulunya seorang yang pemberani, tetapi karena kita digempur terus dengan berita-berita, ya kalau saya misalkan nonton update update corona yang dialami di seluruh negara-negara di dunia, terus setiap hari, bahkan bukan tiap hari, setiap saat Bapak Saudara dimunculkan. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan pengajaran yang sehat dari gereja, dia akan mudah tergoyahkan. Ya, saya membaca dalam sebuah survei daripada orang-orang Kristen mengadakan survei tentang COVID-19 ini, Bapak Saudara. Apa sebenarnya dampak misalkan pengaruh COVID-19 dalam kehidupan rohani mereka? Ada banyak orang-orang Kristen Bapak Saudara yang menjadi takut Bapak Saudara. Ada banyak orang-orang Kristen juga yang mengalami kekhawatiran. Karena apa Bapak Saudara? Karena media. Ya, kalau kita tidak kuat pengajaran Alkitab di dalam kehidupan kita, kita akan mudah Bapak Saudara tergoyahkan. Ya, saya berharap Bapak Saudara, saya juga memfasilitasi bagi Bapak Saudara pengajaran. Ya, saya mengajarkan Bapak Saudara, saya sedang membahas tentang Aku Adalah Aku Bapak Saudara, dari Senin, Rabu dan Jumat. Waktunya sangat pendek, hanya sekitar 10-15 menit. Bapak Saudara boleh belajar dari bagian itu supaya tahu sebenarnya Aku Adalah Aku itu siapa. Sehingga ketika Bapak Saudara memahami, mengerti, maka saya berharap dari pengajaran itu Bapak Saudara tidak mudah tergoyahkan. Mari Bapak Saudara, di keadaan yang menjelang zaman akhir akan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sangat Bapak Saudara bombastis, yang akan menggempur kebenaran yang hakiki dari firman Allah, akan digantikan dengan berbagai ajaran-ajaran. Kalau kita tidak peka dengan Roh Kudus dan kita tidak sungguh-sungguh belajar dengan
firman Allah, kita akan tercabut. Ya, kita mungkin akan, Bapak Saudara, terangkat dan kemudian kita tinggalkan dari ajaran kebenaran dan kita mengikuti ajaran yang lain. Saya berharap Bapak Saudara rajin baca Alkitab. Kalau Bapak Saudara memang sering nonton di YouTube, cari pengajaran-pengajaran yang benar. Ya, kalau Bapak Saudara nonton di YouTube, Bapak Saudara, ya sangat beraneka ya pengajaran-pengajaran. Saya berharap Bapak Saudara menjadi orang-orang yang paham kebenaran firman Tuhan, yang bertekun. Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran Bapak Saudara. Jemaat mula-mula yang mereka para rasul meletakkan satu dasar. Mereka ada dalam dasar yang benar supaya mereka tidak tergoyahkan. Saya sebagai gembala Bapak Saudara juga rindu Bapak Saudara diletakkan pada satu pengajaran yang benar. Misalkan kayak gini Bapak Saudara, tentang peristiwa Pentakosta. Ya, ada yang berkata Bapak Saudara, kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkata tandanya adalah bahasa roh. Ya, tandanya bahasa roh. Tapi kalau doktrin kita GBI, Bapak Saudara, tanda salah satu kepenuhan Roh Kudus, salah satu, bukan yang mutlak. Itu baru tanda menerima bahasa roh. Nah, antara gereja yang satu dengan gereja yang lain saja mempunyai pengajaran yang berbeda. Kalau kita tidak benar-benar mengerti akan dasar kebenaran firman Tuhan, kita akan digoyahkan Bapak Saudara. Ya, mungkin Bapak Saudara boleh klik di Google ya ajaran-ajaran yang aneh dan nyeleneh ada di sana. Ya. Yang kedua Bapak Saudara yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Saudara, yang pertama, cara hidup jemaat mula-mula yang harus menjadi kekuatan spirit ada dalam diri kita adalah kita bertekun dalam pengajaran. Mari Bapak Saudara, saya berkata sekali lagi, bertekun dalam pengajaran. Bapak Saudara perhatikan murid-murid Tuhan Yesus 3,5 tahun. Kalau Alkitab mencatat Bapak Saudara, Injil mencatat keempat, ya Bapak Saudara, sesuatu yang paling inti disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Orang di luar yang bukan adalah 12 rasul itu Bapak Saudara, mereka hanya menerima pengajaran yang hanya bagian luar saja. Misalkan tentang perumpamaan benih yang ditabur, Yesus membentangkan perumpamaan belum sampai kepada bagian intinya. Tetapi rasul-rasul diajar sampai ke bagian intinya. Tetapi ketika Yesus tergantung di kayu salib, mereka menerima banyak pengajaran daripada Yesus. Dan mereka juga melihat mujizat Yesus dinyatakan di hadapan mereka, bahkan mereka menerimanya. Tetapi mereka juga Bapak Saudara, orang yang pertama menolak Yesus, orang yang pertama meninggalkan Yesus. Betapa kita Bapak Saudara harus berjuang lebih keras lagi supaya kita tidak tergoyahkan. Bapak Saudara, ibarat pohon, makin lama seharusnya akar kita semakin kuat. Setelah akar kita semakin kuat, maka kita akan berbuah. Setelah itu buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan ketika ada hempasan yang kuat, ketika akarnya kuat, dia tidak akan tergoyahkan, dia tidak akan tercabut. Saya berharap Bapak Saudara adalah orang-orang yang mulai paham dan mengerti akan kebenaran, akan pengajaran Kristus, sehingga Bapak Saudara tidak tercabut, Bapak Saudara tidak tergoyahkan. Kemudian yang kedua Bapak Saudara, di sini dikatakan selain bertekun dalam pengajaran, di sini dikatakan ayat 42, dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang kedua adalah bertekun dengan Bapak Saudara dalam persekutuan. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya namanya koinonia, Bapak Saudara. Koinonia itu adalah di antara mereka Bapak Saudara, sering mereka bertemu, sering berjumpa, mereka sering berkumpul untuk berdoa, mereka memecahkan roti dalam pengertian Bapak Saudara, sering firman Tuhan, mereka juga mengadakan
sebagainya. Inilah Bapak Saudara yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka ada dalam persekutuan Bapak Saudara. Saya pernah berkata kepada Bapak Saudara, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan komunitas. Kalau kita tinggalkan komunitas, maka kita akan seorang diri. Ketika kita terjatuh, tidak ada orang yang akan menolong kita. Ketika kita Bapak Saudara ada dalam kesunyian, mari Bapak Saudara cari komunitas. Mari kita datangi teman-teman kita yang mereka memang sudah ada dalam komunitas. Bapak Saudara, ketika kita ada dalam komunitas Bapak Saudara, maka kita akan menjadi kuat. Makanya Bapak Saudara, kalau filosofi di bangsa kita ada rantai, ada sila yang kedua. Kenapa rantainya bukan cuma satu, tapi rantainya banyak. Para pendiri bangsa kita punya harapan bangsa kita tidak tercabik-cabik, tetapi bangsa kita akan tetap ada dalam kesatuan seperti rantai yang menjadi satu. Ketika mereka ada dalam kesatuan, mereka bangsa kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Bangsa kita juga ketika ada dalam berbagai bencana, ada dalam berbagai sekarang saudara pandemi apapun, Bapak Saudara, Indonesia bisa tetap bersatu, bergotong royong sesuai dengan falsafah dari bangsa kita. Seperti rantai tadi bersatu Bapak Saudara. Kalau kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tetapi kita ada dalam komunitas, ada dalam persekutuan. Apa yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul ketika mereka ada dalam persekutuan? Di sini dikatakan ayat yang kedua, ketika ada dalam persekutuan, ada dalam koinonia Bapak Saudara, maka ada memecahkan roti. Memecahkan roti bisa perjamuan, ya ada yang menjelaskan perjamuan, ada yang mereka menjelaskan itu adalah Bapak Saudara mereka sharing firman Tuhan, atau mereka juga makan bersama. Ya, saya percaya perjamuan makan bersama ataupun mereka sharing firman Tuhan, ketika mereka ada output input Bapak Saudara di antara komunitas itu, maka semuanya saling menguatkan, maka semuanya saling Bapak Saudara meneguhkan. Kemudian di dalam komunitas ada di sini doa, lalu mereka berdoa Bapak Saudara. Kadang-kala kalau kita sendiri, ya kalau mau jujur Bapak Saudara, dalam satu hari berapa lama kau berdoa? Mungkin 15 menit saja sangat berat Bapak Saudara. Ya, tetapi kalau kita ada dalam komunitas, ya kita mungkin bisa tahan setengah jam, kita berdoa. Ya, atau mungkin ada yang paling parah Bapak Saudara, berdoanya cuma kalau misalkan bangun tidur, atau misalkan hanya sekedar kalau mau makan. Ya, kalau Bapak Saudara mungkin hari-hari ini doamu seperti itu Bapak Saudara harus menambahkan kapasitas kuantitas Bapak Saudara waktu untuk berdoa. Terus kemudian Bapak Saudara ayat yang ke-43, maka ketakutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ketika mereka ada dalam pengajaran dan ada dalam persekutuan, maka ada mukjizat Bapak Saudara. Tapi dengarkan Bapak Saudara, mukjizat bukan satu-satunya goal, mukjizat bukan satu-satunya tujuan dari semua yang dilakukan dalam sebuah pelayanan dalam bagian ini, tetapi adalah sebuah tanda Bapak Saudara. Hanya sebuah tanda supaya mereka yang menerima mukjizat, mereka terus ada dalam Bapak Saudara komunitas, mereka ada dalam pengajaran, mereka ada dalam Bapak Saudara persekutuan. Seringkali Bapak Saudara ketika dulu mungkin kita masih kanak-kanak, jadi orang Kristen mukjizat itu adalah tujuan. Kalau saya ikut Kristus, saya punya tujuan supaya Tuhan mengerjakan mukjizat, bukan Bapak Saudara. Perhatikan Bapak Saudara kisah dalam perjanjian lama. Sadrak, Mesak dan Abednego mereka berkata, ketika mereka hendak dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka akan berkata, sekiranya, kalau gaya bahasanya bebas, ya Bapak Saudara, sekiranya Tuhan tidak menolong kami,
sekiranya tidak ada mujizat, sekiranya tidak ada pertolongan Tuhan, kami akan tetap menyembah. Jadi mereka tahu mujizat itu bukan tujuan akhir. Mujizat adalah hanya sebagai penunjuk arah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang punya kuasa, Allah yang memang layak untuk terus kita ikuti, Allah yang sanggup menolong di berbagai situasi. Tapi itu bukan tujuan akhir, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, kalau hari-hari ini belum menerima mujizat, jangan engkau berkecil hati, jangan engkau kemudian menyalahkan Tuhan. Berarti kalau menurut saya imanmu semakin bertumbuh sehingga Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Tujuannya Bapak Saudara mematangkan karakter kita. Tujuannya Bapak Saudara mendewasakan hidup kita. Jadi Bapak Saudara, belajarlah bahwa mujizat hanya sebagai sebuah tanda untuk mengarahkan kita tetap ada dalam komunitas, tetap ada dalam pengajaran yang benar. Kemudian Bapak Saudara, ayat selanjutnya ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi ketika mereka ada dalam persekutuan, maka ada kesatuan. Kalau kita hanya seorang diri, kita terlepas dari komunitas, kita nggak bisa bersatu dengan siapa, Bapak Saudara. Tetapi ketika kita ada dalam komunitas, kita bisa berdoa, kita bisa menerima pengajaran, dan kita juga, Bapak Saudara, di sini dikatakan dapat bersatu. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan kembali, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi Bapak Saudara, ayat ini bukan letterlock. Saya ingin berkata, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jual hartamu, jual tanahmu, jual kekayaanmu dan lain sebagainya, persembahkan kepada Tuhan, dan mari kita hidup bersama. Ya, untuk di eranya kita mungkin hal seperti itu ya sulit terrealisasi, jujur Bapak Saudara. Tetapi dari bagian ini saya ingin menyatakan kepada Bapak Saudara, yang dimaksud dalam bagian ini, ayo kita punya spirit gotong royong, ayo kita punya spirit tolong menolong, kita saling bantu sesama komunitas kita di dalam satu persekutuan. Di sini dikatakan mereka saling memberi, mereka saling menopang. Tujuannya Bapak Saudara, supaya mereka sama-sama kuat. Tujuannya apa? Supaya mereka sama-sama berdiri di tengah berbagai keadaan. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari di bait Allah. Jadi ketika ada dalam persekutuan, orang akan mampu untuk bertekun, Bapak Saudara. Kalau engkau tidak dalam persekutuan, engkau tidak dalam koinonia, Bapak Saudara, engkau tidak akan bisa bertekun. Sahabat saya, engkau tidak akan bisa bertekun. Ketika kita ada dalam komunitas, ada dalam persekutuan, kita akan tetap, ya Bapak Saudara, tetap terus bertekun dengan sehati. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Jadi Bapak Saudara, inilah Bapak Saudara, ketika mereka ada dalam pengajaran, mereka ada dalam persekutuan, maka kehidupan mereka mencerminkan Kristus, mencerminkan kehidupan dalam kebersamaan, adanya tolong menolong, adanya gotong royong, Bapak Saudara. Ya, di tengah-tengah keberadaan seperti ini, ya saya bersyukur kita terlahir di bangsa Indonesia yang selalu menekankan tentang gotong royong. Kita tidak pernah diajarkan oleh nenek moyang kita tentang individualis. Ya, kita Bapak Saudara selalu diajarkan bergotong royong. Ya,
jemaat mula-mula ini Bapak Saudara memiliki spirit yang demikian. Saya berharap di jemaat di tempat ini juga setiap kita mempunyai Bapak Saudara spirit untuk kita sama-sama Bapak Saudara ada dalam gotong royong, ada sama-sama saling tolong menolong. Pepatah berkata biarlah kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau misalkan berat sama dipikul ringan sama dijinjing, mari Bapak Saudara kita rindu setiap kita yang ada di sini Bapak Saudara. Kita adalah kumpulan-kumpulan dalam komunitas yang semuanya sama-sama saling menerima dan saling memberi, saling menguatkan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan ayat selanjutnya di sini dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Memang untuk pergumulan kita di zaman akhir ini bukan hal yang mudah bagian ini diaplikasikannya Bapak Saudara. Tapi saya percaya jemaat mula-mula kebaikan hatinya diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kebaikan hatinya Bapak Saudara, kasihnya mereka wujud nyatakan Bapak Saudara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka menarik minat orang luar, sehingga ketika mereka melihat kehidupan yang penuh keharmonisan, kerukunan di dalam komunitas, maka orang akan rindu untuk masuk ya Bapak Saudara dalam komunitas. Saya berharap gereja kita Bapak Saudara ya, kita tidak boleh menjadi gereja yang individualis. Kita juga tidak boleh menjadi pribadi-pribadi yang mungkin kita egois dan lain sebagainya. Kristus datang juga Bapak Saudara menyatakan kepedulian bagi kita manusia. Biarlah kalau kita sudah menerima kepedulian daripada Kristus, kita juga mewujud nyatakan kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah dari bagian ini saya ingin membawa kepada Bapak Saudara di zaman akhir seperti ini, supaya kita tidak tergoyahkan, supaya kita semakin kuat. Tetaplah ada dalam pengajaran para rasul, pengajaran yang benar. Kemudian yang kedua Bapak Saudara, tetaplah ada dalam persekutuan, ada dalam koinonia Bapak Saudara, supaya kita tidak akan tergoyahkan. Biarlah Bapak Saudara kesatuan kita dengan yang lainnya Bapak Saudara akan membuat orang merasa betah, mungkin rasa nyaman. Saya berharap gereja kita ya gereja yang penuh dengan kekeluargaan. Mungkin kalau nanti setelah virus corona Bapak Saudara ada jiwa baru yang datang, mari ikut sambut dengan kehangatan bahwa mereka bukan orang asing, tapi mereka adalah bagian dari anggota kita. Biarlah Bapak Saudara ketika mereka ada di dalam gereja, mereka menemukan suatu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang di luar, di mana di antara kita Bapak Saudara kehidupan yang saling menerima, kehidupan yang saling memperhatikan. Saya rindu Bapak Saudara, mungkin tidak bisa 100% bagian ini kita lakukan, paling tidak Bapak Saudara menghidupi spirit yang demikian. Ya memang eranya berbeda, tapi Bapak Saudara adalah orang-orang yang penuh dengan spirit untuk terus Bapak Saudara menggelorakan diri Bapak Saudara cara hidup yang seperti di gereja mula-mula, sehingga kita juga Bapak Saudara akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Alkitab tadi mencatat jumlahnya makin bertambah-tambah. Tugas ini bukan tugas saya saja sebagai gembala. Tugas ini adalah tugas panggilan bagi semua orang yang percaya, yang mengecap kebaikan Tuhan, yang menerima anugerah dari Allah. Saya berdoa bagi kita semuanya Bapak Saudara, biarlah kesatuan di antara kita ini tetap terjaga. Biarlah Bapak Saudara, kalau sekiranya gereja ini terus dipakai oleh Tuhan, untuk Tuhan terus tambah-tambahkan jumlah bilangan semakin banyak. Biarlah kita tidak menjadi congkak dan kita juga tidak akan terpisahkan, tetapi kita akan tetap ada dalam kesatuan. Biar kita akan tetap terus Bapak Saudara ada dalam kebersamaan. Kita sama-sama mencari
untuk kita sama-sama bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Dan saya berdoa setiap yang ada di tempat ini hidupnya dijamah dan diubahkan, dan mereka akan menjadi alat dan saksi Tuhan yang ada di lingkungan mereka. Mungkin ada suami istri yang belum percaya, mereka dimenangkan. Mungkin ada orang tua dan mertua yang belum diselamatkan, melalui kehidupan setiap kita mereka diselamatkan. Atau saudara-saudara, tetangga dan lingkungan di sekitar kita, engkau dan aku punya tugas menjadi saksi. Mari kita hidup seperti jemaat mula-mula, hidup dalam pengajaran dan hidup dalam persekutuan. Puji Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk kita sama-sama akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami. Biar Tuhan yang akan menolong kami. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa seorang diri seperti jemaat mula-mula, tetapi biar setiap kita mengambil peran masing-masing. Peran apapun, sekecil apapun yang bisa kita berikan untuk Tuhan, yang kita bisa berikan untuk sesama kita. Biarlah kita menjadi orang yang berguna, biarlah kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Biarlah setiap kita berperan sesuai dengan apa yang Tuhan telah karuniakan, talenta yang Tuhan telah berikan, untuk kita tetap bersatu menjangkau banyak jiwa bagi nama Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadi
tinggalkan pengajaran, mereka tinggalkan persekutuan dengan sesama saudara di tempat kami, Bapa. Mari Roh Kudus Kau hadir bagi mereka. Mari Roh Kudus Kau menghampiri mereka. Dan ini Bapa, kami hamba-hamba-Mu, pakailah kami juga Bapa, untuk bisa mendekat mereka, untuk bisa Bapa menerima mereka apa adanya. Mari Roh Kudus, biar Kau datang setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya saat ini kuasa Roh Kudus sedang mengalir bagi setiap kami, supaya kami semakin terguna bagi kerajaan Allah, supaya kami apa yang dalam diri kami punyai, talenta Bapak, skill, kemampuan Bapak, biarlah kami pergunakan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Biarlah apa yang kami punyai Bapak, apa yang kami miliki, kami pergunakan untuk memuji-Mu, untuk menyatakan kepada dunia, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui hidup setiap kami Bapak. Hari Roh Kudus pakailah kami, Roh Kudus pakailah kami. Aku berdoa biar setiap Engkau tidak ada yang terlewatkan. Engkau anak-anak dipakai oleh Tuhan. Engkau ibu rumah tangga, Engkau kepala rumah tangga, Engkau orang-orang muda, Engkau dipakai oleh Allah. Aku berdoa biarlah Engkau menjadi perkakas yang berguna di hadapan Allah. Setiap Engkau akan memasyurkan nama Tuhan. Setiap Engkau akan mencari Allah dan saksi Tuhan. Setiap Engkau yang ada dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi penjala-penjala manusia, untuk bersaudara di dalam nama Yesus. Setiap Engkau oleh Bapa di sorga dipakai menjadi alat dan saksi Tuhan. Allah memberikan keberanian bagi kami. Allah memberikan pengharapan bagi setiap kami. Menerima firman-Mu dalam hidup kami. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakan kami. Biar melalui bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa satu
kuduskan, layakkan kami. Saudara yang telah mempersiapkan roti, mari kau pegang di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, kami akan bersekutu dengan tubuh Tuhan. Ini memang roti biasa, tapi ini ada perlambangan daripada tubuhmu. Sebelum kami bersekutu, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Terima kasih Bapa. Angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Saudara, kita makan bersama di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Akan kembali Bapak Saudara, anggota yang melambangkan darah Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala. Mari kita bersatu sejenak. Kami akan bersekutu dengan darah Tuhan. Kiranya menyucikan, menguduskan, melayakkan kami, sehingga kami percaya kami terbebas dari segala dosa kami. Dengarkan kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan yang di hadapan. Biarlah Tuhan memberkatimu di sepanjang bulan Juni ini. Diberkati bakulmu, diberkati adonanmu, diberkati setiap usaha dan pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati segala apa yang kebutuhan dan engkau perlukan. Biarlah hari-hari yang sulit ini Tuhan tetap menjaga dan melihara hidupmu. Biar Dia seperti gembala yang senantiasa menuntun engkau kepada yang berumput hijau, yang meningkatkan jiwamu, dan Dia yang menyediakan hidangan di hadapan para lawan-lawanmu. Tuhan mengaruniakan segalanya. Ibadah hari ini telah selesai. Mari kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, bawa dan terimalah berkat yang terbaik. Ia akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan mengaruniakan segala yang terbaik. Tuhan yang akan menolongmu dan Tuhan yang akan menyertai.
menyertai-Mu. Engkau menjadi orang-orang yang tahu kuat di tengah-tengah berbagai keadaan, situasi dan pergumulan hidup-Mu. Kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa, sekali kita kasih daripada Yesus, dan pertolongan dan penghiburan daripada kuasa Roh Kudus akan menjadi kehidupan-Mu hari ini, esok akan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Kristus datangnya kedua kali, yang yakin telah menjadi pemberian Tuhan dan menerima segala mujizatnya. Mari sama-sama dengan mata kita katakan, amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya menyampaikan pengumuman bahwa untuk ibadah offline-nya, saudara, kita masih menunggu dari BPD, dari PBH, supaya kita tahu dan kita pastikan sudah aman, saudara. Kemudian Senin, Rabu, Jumat saya memberikan renungan, saudara. Terus lihat di grup kita atau di Facebook, di YouTube. Kemudian saudara, saya juga mengucapkan terima kasih saudara yang sudah memberikan persembahan perpuluhan di bulan Mei. Kiranya Tuhan memberkati. Dan saudara, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyiapkan semuanya sehingga semuanya ini berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita katakan Shalom.